Apa yang akan saya tunjukkan kepada Anda harus menyaksikannya dengan sangat saksama dan Anda harus memikirkannya. Bagaimana Anda akan menanggapi hal ini? Karena ini sudah berlangsung sangat lama dan ini bukan lagi soal multikulturalisme, keberagaman adalah kekuatan kita, atau kita harus begini atau begitu. Tidak. Ini adalah peristiwa budaya yang telah berlangsung selama 20 atau 30 tahun terakhir di Barat. Dan karena Anda tidak memperhatikan atau Anda tidak peduli, tidak masalah. Tidak pernah ada kata terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Segala sesuatu terus berubah di sekitar kita. Dan mereka semakin berani bertindak seolah-olah mereka yang memiliki tempat ini. Saya baru saja mengetahui tentang hal ini. Ada sebuah masjid di Melbourne yang dulunya adalah gereja. Lihat ini. Dulu ini adalah gereja kecil. Ini adalah gereja pinggiran khas Australia. Tempatnya kecil sekali. Dan lihat ini. Mereka mengubahnya menjadi masjid. Tapi lihat nama yang mereka pilih. Hagia Sophia. Oke. Ini adalah pinggiran utara, saya rasa begitu. Ya, ini di Melbourne, Doreen ada di Melbourne Utara. Mereka bisa memberi nama apa saja, tapi mereka memilih ini, Hagia Sophia. Kamu tahu kenapa? Karena sekali lagi, mereka tahu orang Barat tidak peduli tentang itu. Bahkan orang Kristen pun membiarkan saja. Mereka tidak peduli dengan provokasi ini. Mereka terus memancing dan memprovokasi kamu. Dan mereka telah melakukan itu atas nama kebebasan beragama. Lihat ini. Seorang pria Muslim di Minnesota menghentikan kendaraannya di jalan tol untuk berdoa. Lihat ini. Orang ini baru saja berhenti. Di tengah badai salju ini, di jalur 94 arah timur untuk keluar dan berdoa. Saya sudah melihat semuanya. Lalu lintas tersendat-sendat, ada mobil-mobil di selokan. Sekarang jam 5 dan dia sedang berdoa di pinggir jalan. Beberapa Muslim akan berkata, lihat, dia tidak mengganggu siapapun. Dia tidak memarkir mobilnya di tengah jalan atau semacamnya. Dia tidak merugikan siapapun. Terserah, kami tidak peduli. Kami benar-benar tidak peduli. Kalau di Roma, bertindaklah seperti orang Romawi. Lihat ini menyinggung. Kami tidak mau seperti ini. Kota New York. Puluhan pria Muslim berkumpul untuk berdoa di depan sekolah Yahudi khusus perempuan. Ini adalah isyarat mengancam yang tersembunyi secara subliminal. Lihat ini. Ini adalah bagian depan sekolah menengah atas Yahudi. Apakah kamu melihat apa yang terjadi di sini? Mereka melakukan itu dengan sengaja. Mereka melakukannya dengan sengaja. Mereka tahu apa yang bisa mereka lakukan tanpa terkena masalah. Mereka tahu kamu tidak akan melakukan apa-apa. Mereka tahu kamu tidak akan bereaksi terhadap itu. Lihat itu, satu persatu dari mereka. Beberapa masih anak kecil. Mereka semua terlibat dalam hal ini. Mereka semua terlibat dalam hal ini. Ini adalah provokasi. Ini adalah intimidasi. Dan mereka sudah melakukan itu sejak lama. Kamu membiarkan ini. Ya, saya sudah memperingatkan sejak lama, tapi sekali lagi, baiklah. Maksud saya tidak menyalahkan siapapun. Begitulah cara masyarakat bekerja. Kalau itu tidak akan menyakiti saya, kalau itu tidak akan mempengaruhi saya, kalau ada beberapa Muslim melakukan ini saat jumlah mereka masih sedikit, ya sudah, saya tidak peduli. Saya punya hal lain yang lebih penting untuk dipikirkan. Tapi karena kita tidak melakukan apa-apa, keadaan jadi makin buruk. Lihat ini. Kenapa kita membiarkan mereka meneriakkan Allahu Akbar dengan pengeras suara seperti ini? Ini London Timur. Ini adalah Masjid East London. Kenapa kamu membiarkan ini? Hanya karena gereja memiliki lonceng gereja, bukan berarti kamu bisa menggunakan pengeras suara dan memaksa masyarakat non-muslim lainnya untuk mendengarkan hal seperti ini. Tidak, mereka sudah menormalkannya. Dan maksud saya adalah, buat itu tidak dianggap normal lagi. Suarakan penolakan terhadap hal itu. Kenapa mereka selalu harus melakukan ini? Kenapa mereka selalu harus melakukan ini di tempat-tempat bersejarah kita? Lihat Tower Bridge ini. Kenapa? 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 Tidak. Tidak, saya tidak akan membiarkan ini. Lihat ini, biar saya tunjukkan lebih banyak lagi. Astaga, saya punya banyak sekali barang seperti ini. Kenapa mereka selalu melakukannya di depan tempat-tempat terkenal? Kenapa?
Kenapa mereka melakukan ini di depan sekolah-sekolah Yahudi? Kenapa mereka melakukannya di Times Square, Trafalgar Square? Kenapa? Kenapa mereka mengganti nama masjid mereka menjadi Hagia Sophia? Ini seperti tamparan bagi setiap non-muslim, seolah-olah berkata, "Hei, kami bisa melakukan apa saja yang kami mau." Tapi tidak lagi. Beginilah cara kamu harus merespons. Dengarkan legenda Irlandia ini. Dia sangat marah melihat dua muslim ini bermain di ruang ganti gym. Dia berkata, "Pulang saja." Dan lihat, ini bukanlah kewajiban agama. Sungguh bukan. Kamu bisa pulang. Ada ketentuannya. Maksud saya adalah, lebih banyak dari kalian perlu melakukan ini, oke? Jangan lakukan sendirian. Jangan lakukan saat kalian kalah jumlah atau semacamnya. Jangan lakukan itu. Pastikan tidak ada ketimpangan kekuatan. Oke, kalau ada 3 dari kalian, ada 1. Atau ada 4 atau 5 dari kalian, ada 2. Lalu dekati mereka. Bersikaplah sopan, bersikaplah baik. Katakan, "Hei teman-teman, apa ini? Pergilah dari sini." Tidak, kami tidak suka ini. Ini bukan ruang ganti gym. Dan lihat, dia punya alasan yang sah untuk menghentikannya. Ini adalah tindakan menghalangi. Ini bukan masalah, ini ruang ganti. Seharusnya bahkan tidak ada ruang doa. Inilah yang terjadi di mana-mana. Ya, dulu saya bekerja di sebuah perusahaan. Lalu di pertengahan 2010-an, saya mulai melihat ruang doa bermunculan. Dan mereka bilang, siapa saja boleh masuk. Bahkan orang Kristen juga boleh, tapi orang Kristen tidak berdoa seperti itu. Tapi Muslim memang perlu berdoa. Jadi kami mulai membuat ruang doa itu untuk mereka. Sekali lagi, saya paham itu adalah hal yang baik dan sopan untuk dilakukan. Itulah yang orang-orang lakukan. Mereka berpikir, ya sudah, toh tidak merugikan kita. Mari kita buat saja ruang doa kecil untuk mereka, tidak masalah. Tapi kebaikan Anda dianggap sebagai kelemahan Anda. Dalam konteks setempat, jika Anda melihat keputusan ini, itu didasarkan pada belas kasih dan masuk akal. Tapi secara keseluruhan, ketika Anda melihat dari sudut pandang yang lebih luas, Anda akan mengerti bahwa begitu Anda mulai memberikan fasilitas-fasilitas ini, begitu Anda mulai, ya saya rasa begitu. Begitu Anda mulai memfasilitasi agama asing yang bersifat bermusuhan dan bersifat politis, maka itu tidak akan berhenti sampai di situ saja. Mereka akan terus menginginkan lebih dan lebih lagi. Dan lihatlah, sekarang ada begitu banyak tempat di barat di mana Muslim dapat mengumandangkan teriakan mereka. Teriakan yang memekakkan telinga, teriakan yang mengerikan. Mereka mengumandangkannya melalui pengeras suara. Karena itu berawal dari rasa belas kasih. Jadi kenapa? Maksud saya, itu tidak merugikan saya. Jika kamu ingin pergi dan berdoa di sana, itu tidak masalah. Kamu mau sedikit lagi? Oke, baiklah. Kami bahkan akan memberikanmu hibah yang dibiayai uang pajak. Itulah yang pada dasarnya terjadi di hampir setiap negara barat. Padahal seharusnya kita tidak memberikan hibah apapun kepada mereka. Dan mereka telah membuktikan kepada kita bahwa jika kita mempermudah segalanya untuk mereka, mereka tidak berhenti di situ, mereka ingin lebih. Kamu kasih sejengkal, mereka minta sedepah. Apakah itu doanya? Tidak mungkin. Ya, itu bukan masalahku. Aku di sini untuk mengubah hukum. Aku bukan di sini untuk menonton ini. Omong kosong, sialan. Permisi. Keluar. Itu omong kosong, sialan. Bangun. Permisi. Bakal kamu rewel. Keluar dari sini. Berdiri. Saya belum mau gali sampai ke dasar itu, tolong. Angkat pantatmu itu. Tidak, permisi. Permisi. Astaga. Kerja bagus. Setidaknya keluar dari sini. Enyah. Itu bukan masalah. Ayo. Ayo, selesaikan di luar, teman-teman. Di taman depan. Lihat dia. Dia berdiri di depannya. Bagus. Lihat, lihat. Orang Muslim sebenarnya suka itu. Mereka justru menikmati situasi seperti ini. Kamu tahu? Itu karena dia tidak bergeming dari posisinya. Dia tidak bergerak. Sebenarnya dia seharusnya tidak lagi sholat. Karena begitu seseorang berjalan di depan seseorang, maka selesai. Sudah berakhir. Itu membatalkan sholatmu. Bahkan Muhammad berkata bahwa jika seekor anjing, keledai, atau siapapun berjalan di depanmu, maka sholatmu batal. Dan Aisyah berkata, kamu telah membandingkan kami. Kamu telah menempatkan kami tepat di samping anjing dan keledai. Dan Islam adalah agama feminis. Tapi kenapa dia tidak bergerak? Dia tidak bergerak karena kecuali kamu menancapkan tongkat di depan tempat kamu sholat, di depan sajadahmu, tidak ada yang boleh berjalan di depanmu. Karena saat Muslim membungkuk dalam sholat, mereka seharusnya sedang membungkuk kepada Allah dan tidak ada yang boleh berjalan di depan mereka. Jadi itu salah satu alasannya. Jadi meskipun mereka mungkin tidak bergeser, mereka tidak bergerak, mereka tahu itu. Jadi jika kamu melihat seseorang sedang sholat, berjalan saja di depan mereka. Lakukan saja.
Mereka tidak akan suka, tapi mereka tidak akan bergerak. Seperti orang ini, dia tidak bergerak. Kamu tahu kenapa dia tidak bergerak? Karena dia menikmati itu. Dalam pikirannya dia merasa, Allah, lihat. Orang-orang kafir itu, orang-orang jahat itu melarangku untuk berdoa kepadamu. Tapi di sini aku tetap melakukannya. Aku tetap teguh. Kawan, itu bukan keteguhan. Keteguhan itu adalah ketika orang-orang Kristen itu tidak menyerah saat Nero melemparkan mereka ke Kolosium dan memberi makan mereka kepada singa-singa. Itu keteguhan. Itulah keteguhan. Itu bukan keteguhan. Karena kalau kita bawa anjing atau babi, lihat saja dia lari. Tidak, kita tidak bisa memasukkannya ke sini. Itu bukan masalah. Tunggu, bisakah kamu tahan pintunya? Tolong. Tolong lepaskan itu. Letakkan sepatu di atasnya. Tolong lepaskan itu, bro. Ya, itu. Kecepatannya nggak bertahan lama. Ada ruang ganti dalam 2 menit, kamu bisa ganti baju. Ayo. Jadi, kita lakukan di luar atau ke tempat kamu seharusnya berada, bukan di sini. Pergi sana. Terima kasih banyak. Keluar. Dia ingin memukulnya, tapi dia tidak bisa. Aku suka orang Irlandia. Mereka cukup hebat. Mereka mungkin tidak punya senjata, tapi mereka tahu cara membela diri. Maaf, tidak. Ini bukan sindiran untuk sesama orang Inggris. Tapi kalian menaklukkan dunia. Dan mungkin kalian merasa bersalah. Itu sebabnya sistem pendidikan kalian membesarkan generasi yang suka meminta maaf. Saya tidak tahu kenapa orang Inggris meminta maaf atas masa lalu mereka. Selalu seperti ini. Pernahkah kamu mendengar orang Italia meminta maaf kepada orang Perancis karena Julius Caesar menaklukkan bangsa Galia saat mengalahkan Vercingetorix? Orang Perancis merayakan Vercingetorix dan bangsa Romawi. Mereka merayakan sejarah mereka sendiri. Kamu tidak perlu meminta maaf untuk itu. Selalu seperti ini. Yang paling maju, yang terkuat, mengambil semuanya. Selalu seperti itu. Kamu tidak perlu meminta maaf. Tapi karena orang Irlandia tidak menaklukkan siapapun, makanya mereka seperti tunggu dulu. Apa yang kamu lakukan? Saya tidak tahu. Budayanya buruk, teman-teman. Dan lihatlah orang Jerman. Orang Jerman juga sangat suka meminta maaf tentang masa lalu mereka. Ya, itu wajar saja. Maksud saya, itu Hitler. Tapi kamu tidak perlu meminta maaf. Oke, kamu tidak perlu membesarkan generasi yang berpikir, kita sangat buruk, kita sangat jahat. Tidak. Kamu cukup bilang, ya, ada satu bab dalam sejarah kita. Banyak hal yang terjadi. Sekutu menciptakan kondisi yang mendukung munculnya pemimpin fasis sayap kanan seperti Hitler. Dan itulah yang terjadi. Jadi kamu tahu, ada timbal baliknya. Tidak ada negara, tidak ada tradisi, tidak ada budaya yang harus meminta maaf atas keberadaannya, bahkan untuk masa lalunya yang kelam. Lihatlah dan belajarlah dari umat Muslim. Mereka menjajah, memperkosa, dan menjara Afrika Utara dari Spanyol sampai ke India. Dan mereka bangga akan hal itu. Mereka tidak pernah membicarakannya. Mereka bangga akan hal itu. Apa yang terjadi? Lihat. Apa? Kamu datang ke sini hanya untuk mengambil barang-barangmu. Ya, ini ruang ganti, Tuan. Ini bukan ruang doa. Kamu tidak mengerti? Ya. Ya, tidak. Tidak bisa ada yang berdoa di sini. Terakhir kali ada yang berdoa untuk mengubah ruangan. Kalau kamu mau mengeluh, Ini ruang ganti. Apa kamu akan berdoa pada wortel Irlandia yang tergantung atau apa? Ada apa denganmu? Apa yang akan kamu lakukan kalau dia mulai membiarkan wortelnya menjuntai? tidak. Kamu tidak bisa datang di sini. Tidak. Wow, mundur. Maaf, nggak bisa, bro. Oke, tolong. Tolong. Terima kasih banyak. Kalau gitu, terima kasih. Tidak. Aku sebenarnya mau keluar dari ruangan ini. Di sini. Aku masuk hanya untuk mengambil barangku, bro. Ini pantas didapatkan. Kembali ke tempat asalmu. Mereka melakukan hal seperti ini, lalu mereka bilang, Islamofobia. Kenapa semua orang membenci kita? Nah, dan kamu pasti tidak mau lihat betapa kotornya kamar mandi, karena mereka harus mencuci kaki, mereka taruh kaki di wastafel, lalu mereka menaruh jari-jari mereka. Itu menjijikan. Air terciprat kemana-mana. Mereka membuat genangan kecil di mana-mana. Menjijikan. Budaya yang mengerikan. Maaf. Saya berasal dari budaya itu. Jadi, kamu tahu, tidak bisa berkata apa-apa pada saya. Kamu tidak bisa menuduh saya rasis. Saya tahu budaya ini. Saya akan mencari tahu lebih dulu apa yang sedang kamu lakukan. Saya akan berdoa agar kamu pergi. Killer, thank you. Pergi sana. Kerja bagus. Pemuda Irlandia Utara itu juga tidak berlama-lama. Dia sudah muak. Dia sebenarnya bisa dengan mudah menghindari mereka lewat jalan lain. Tapi dia tidak melakukannya. Dia seperti persetan. Oke, lihat ini.
New York, seorang pemilik toko asal New York kehilangan kesabaran setelah menemukan seorang polisi muslim sedang sholat di atas sejadah menghalangi jalan ke kamar mandi. "Kenapa kamu melakukannya di depan Denny, bro? Aku suka itu." Mereka mempostingnya. Mereka menampilkan wajah Mamdani yang tersenyum. Ya Tuhan, bukankah itu tawa palsu banget ya? Itu benar-benar senyum palsu. Yo bro, gue bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Tapi bro, gue lagi mau ke kamar mandi dan lihat. Bro, ada 12 orang di sini lagi sholat. Keluar dari sana, bro. Ada apa? Ada apa? Ada apa? 12 lagi berdoa di dalam sana sekarang, bro. Kamu sedang apa? Pergi berdoa di mobil sama penceramah. Ini bukan masjid, bro. Ada apa dengan kalian, bro? Lihat, kepalaku juga kena. Bro, ini bukan topeng, bro. Iya. Iya, aku mau. Kamu mengerti? Iya, aku mengerti. Kerja bagus. Kerja bagus. Dengar, mungkin dia sedang istirahat, tapi aku tidak tahu. Jadi teman-teman, inti utama yang ingin saya sampaikan adalah kalian tidak harus menerima ini sebagai norma baru. Kita sudah melihat apa yang terjadi ketika kalian kehilangan pijakan. Wilayah yang kalian lepaskan tidak akan tetap netral. Oke, itu bukan lagi wilayah netral dan suci. Orang lain akan mengambil alih. Jadi setiap kali kalian kehilangan sesuatu, setiap kali kalian membuat konsesi, orang lain akan mengambilnya. Bukan orang Hindu atau Buddha, meskipun mereka juga akan melakukannya, seperti yang terlihat di mana-mana. Setiap orang pada dasarnya bersifat kesukuan, semua orang. Tapi beberapa suku lebih agresif daripada yang lain. Dan ketika kita melihat suku-suku asing yang telah masuk ke barat, kaum muslim adalah yang paling agresif. Jadi kamu tidak perlu menoleransinya lagi. Lawan, protes, hadapi, tapi pastikan kamu tahu keseimbangan kekuatan tidak terganggu. Jadi ya, protes dan bereaksi terhadapnya. Jangan biarkan itu menjadi hal yang biasa.